jauh. Kita tuangkan seperti ini. Tangan kita kan on. Ini NaCl. Nanti untuk membersihkan lukanya. Ingat ya, bolongannya di sini. Terus kemudian kalau lukanya masih baru, itu menggunakan betadine. Harus saja luka operasi gitu ya. Tapi kalau lukanya lama dan ada penyakit kulitnya, maka boleh menggunakan salep. Lubang. Stoma itu adalah ini ya, hasil operasi kolostomi. Kolostomi itu berarti kolonnya itu dibawa keluar ke perut. Karena apa? Biasanya indikasinya untuk pasien-pasien dengan karsinoma apa? Kanker ya. Kanker yang kemarin CA kolon. Tapi dekat dengan anus. Sehingga kalau ini misalnya kolonnya, CA-nya itu menutupi kolon, menutupi anus, maka tidak bisa BAB. Orang kalau tidak bisa BAB nggak akan hidup. Ya, terus akhirnya yang tadi kolonnya yang sebelah sini yang sehat dipotong, kemudian dikeluarkan seperti ini. Nah, jadi ini adalah nanti keluarnya BAB. BAB-nya itu tergantung. Kalau yang dikeluarkan itu kolon, kan ada usus besar, ada apa saja? Jejunum, ilium, usus halus apa saja? Usus 12 jari itu. Jejunum, ilium, duodenum, jejunum, ilium. Saraf kelas 3 anatomine lali piye iki. Terus kemudian baru kolon. Nah, kalau kenanya itu memang di kolon, berarti kolonnya yang dikeluarkan, sebagian yang sehat. Tapi kalau semua yang kena itu antara kolon dan jejunum, berarti nanti yang dikeluarkan yang sehat dari jejunumnya. Padahal penyerapan itu ada di kolon. Sehingga nanti bentuknya feses lain-lain. Kalau yang dikeluarkan itu kolon, mestinya sudah ada penyerapannya sehingga bergumpal. Tapi kalau jejunumnya ini cair. Nah, nanti kalau cair maka kita ngambilnya yang cepat. Nah, alat-alatnya yang tadi sudah ada di situ di checklist tadi ya. Kantong stoma seperti ini ya. Kantong stoma itu seperti ini. Kalau yang seperti ini sudah ada ukurannya ya. Ukurannya seberapa? Jadi nanti kita menyesuaikan ukurannya. Nah. Kalau yang ini nggak ada ya. Ini memang sudah dipasang. Ini ada yang ininya nggak ada, maksudnya nggak ada ukurannya. Jadi nanti kita harus menyesuaikan. Ini 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Bu, misalnya ini kan yang terbuka ini 2 cm lah. Kalau misalnya lebih besar, ya nanti akan kita potong lagi sesuai dengan ukurannya. Jadi nanti kita paskan dulu seberapa kira-kira. Oh, nek kecil berarti nggak muat, berarti harus dipotong. Gitu ya. Terus kemudian tadi prinsipnya kalau di area anusnya itu bersih, tapi kalau ada bekas luka jahitan habis operasinya itu berarti steril. Jadi kalau pasiennya masih luka baru, ada jahitannya, yang dilakukan pembersihan dulu di bagian jahitan dengan prinsip steril. Ya. Terus kemudian baru yang di area anus. Contoh misalnya di sini ada jahitannya, kalau ini kan lama ya. Kalau ada jahitannya maka yang jahitannya ini dulu kita bersihkan persis kayak perawatan luka. Habis itu baru yang di area stomanya. Tapi kalau stomanya itu sudah lama,
ya berarti nggak ada, jahitannya sudah sembuh. Maka prinsipnya di area yang di sini tetap bersih. Oke ya, karena ini nanti kalau seperti ini seumur hidup pasiennya harus gonta-ganti di rumah. Terus berikutnya, prinsip berikutnya adalah pemasangan kantong ini seperti apa posisinya. Kalau pasiennya sering tiduran, berarti posisinya seperti ini. Kantongnya di bawah. Dan sampai kantongnya di sini. Tak pasang gini gitu. Dipasang gini, nanti malah fesesnya melungkuk nang ngene, ngene kosong. Atau malah sini. Sini melungkuk sini. Nah, kalau pasiennya tuh aktivitasnya sering duduk, berdiri, maka kantongnya ada di mana? Bawah. Kan pasiennya duduk, berdiri, ya. Intinya di area mana, di aktivitas apa yang akan sering dilakukan. Ya kadang-kadang duduk, kadang-kadang berdiri, ya seperti itu. Paham ya? Jadi jangan kebalik kantongnya ini. Nah dulu ada ya, yang seperti ini memasangnya gini. Nah terus kayak gini gimana? Logikanya aja lah. Ini kan berarti fesesnya cuma di sini lah. Sini kosong, nggak bisa. Apa peses terus milih rono? Oh enggak ada pancurannya lah. Gitu ya, nanti silakan dilogika seperti itu. Nah kalau untuk perawatan luka, nanti silakan ingat lagi prinsip perawatan luka. Terus tadi yang di area ini steril, jangan dimatikan. Oh iya loh. Ya nggak apa-apa sih. Nah, area ini steril, maka kita harus perlakukan dengan steril. Terus kemudian bengkok, kasa. Ini ya, sambil bagaimana menyiapkan kalau steril. Nutup, buka tutupnya jangan demikian, tapi harus dibuka. Nah, misalnya pun ini terpaksa mau dipakai, ini boleh area sini, karena membuka. Terus tadi kasa nanti untuk membersihkan sekitar. Kalau untuk perawatan luka ya nanti di sini ya perawatan lukanya. Terus kemudian, nah kasa kalau posisinya seperti ini berarti area luar ini on, tapi area dalam steril. Berarti area luar ini digunting pakai gunting on, jangan ngambil gunting yang dari dalam. Paham ya? Yang steril itu hanya di area dalamnya saja. Maka saya ambil gunting yang on di luar. Nih, guntingnya on. Saya taruh di bengkok. Terus kemudian ini saya masukkan sini. Jangan sampai menyentuh. Nah ininya gimana? Ya kalau bisa diambil, kalau enggak jangan. Terus kemudian lagi. Misalnya kok di sini terlalu penuh, mau ditaruh di sini boleh enggak? Boleh. Ini. Kok susah misalnya, berarti harus pakai bantuan pengonentak. Misalnya susah Bu, kayak gitu nanti malah jatuh. Ambil aja. Jadi sebetulnya tekniknya berbagai macam cara. Silakan mau pakai apa, tetapi harus tetap prinsipnya steril. Nah, mudah memang pakai ini, keren. Oke ya. Terus kemudian kita pakai handscoon steril. Nanti handscoonnya menyesuaikan ya. Yang besar jangan pakai es. Wow nanti. Nah, handscoonnya apa? Steril atau bersih? Steril. Nah, kalau seperti itu, kalau untuk bukanya sebetulnya bersih. Ini ya, kalau dia itu luka baru maka kita nanti perlakukan steril. Maka handscoonnya nanti steril. Ini ambil dari sini. Terus kemudian kita ambil taruh di sini, atau sini.
Kalau itu tadi luka lama, sebetulnya cukup bersih. Tapi nanti dicek ya apa yang terus kemudian pakai alkohol swab itu mana ya? Alkohol swab ya. Ini habis ya? Ini Ada? Oh iya. Paling banyak. Ini untuk mengambil plastiknya. Nah, ini kita lihat produknya. Kalau produknya itu banyak, maka harus kita siapkan kantong plastik langsung. Nanti biar langsung bisa dimasukkan. Ada enggak? Ada Bu tadi. Saja di ini. Terus kemudian ini perlaknya sudah dipasang ya. Ini perlak pengawas. Ini langsung diambil. Langsung taruh sini. Ini prosesnya banyak. Nah, terus kemudian kita bersihkan. Nah, kalau kita ada jahitan tadi, berarti harus ganti hesgun. Ganti hesgun dengan ini kita buka dulu. Buka dulu. Terus kemudian kita baru pasang. Pasangnya harusnya seperti ini. Dari dalam. Kalau sudah ini dari luar. Nah, harus diingat ini. Ini juga dari luar. Oke. Kalau sudah baru kita peras. Misalnya apa namanya lukanya terlalu luas, nanti kalau perawatan luka terutama pudikubitus ya, ini nggak harus kayak gini terusnya, kayak sedikit nggak apa-apa. Kalau luas banget satu kaki itu lama. Kalau seperti ini, jadi pakai tangan yang tadi steril ini langsung diperas boleh. Tapi kalau lukanya memang lama dan memang tidak steril. Kalau luka DM kan nggak steril dalam arti lukanya itu kotor. Nah, kalau sudah kita ini misalnya jahitannya di sini ya, kita oleskan, terus satu kali usap saja, membulat, satu kali usap lagi, berhenti. Terus kemudian tadi boleh pakai betadine kalau dia pas lukanya baru, walaupun nanti kita keringkan lagi ya. Keringkan dengan satu sisi untuk desinfektan. Oke. Terus nah ininya bagaimana kita bersihkan dengan yang NaCl ini. Kalau sudah tadi yang jahitan, berarti sininya kita bersihkan dengan NaCl. Dari mana? Dari sini keluar. Tapi jangan yang gini ya, jadi keluarnya itu dari pucuknya ini aja keluar, dari sini keluar, tapi jangan tengahnya dibawa keluar. Ini kan feses, nah ini tengahnya tak bawa keluar, tak rata kayak gitu kan. Jadi maksudnya yang dibawa keluar itu pucuknya ini, nah ini keluar. Nah, kalau sudah, oke ya, paham ya? Ya. Terus baru kita, nah tadi ini kalau luka baru ada jahitan, ada betadine, ada NaCl, kayak persis perawatan luka. Terus tutup kasa lagi. Kalau kasanya kurang, saya minta tolong asisten Mbak, minta kasa. Ya. Ini Mbak, minta kasa Mbak. Pakai gunting luar, oke. Ya kayak gitu ya. Jadi cara memberikannya seperti itu. Nah, misalnya tadi itu luka jahitan, ini kita tutup kasa lembab ya. Jadi harusnya meresnya banyak, 3 ya setidaknya. Yang satu untuk nutup. Jadi
satu membersihkan, satu betadin, satu tutup. Ini tutup. Oke, itu kalau luka jahitan. Kalau lukanya itu sudah sembuh, tinggal sekitarnya itu ada iritasi, berengen, bahasa Jawanya, bersih, bercak-bercak, gatel, gitu. Yaitu dikasih salep. Salepnya adalah salep kulit, salep gatel. Ya tergantung gatelnya kenapa, gitu ya. Dikasih sini. Nah tadi tinggal cari salep nggak ada. Jadi salepnya tinggal diset sini, terus diolesin. Oke, habis itu tinggal masak. Nah ini kita ukur ya seberapa kira-kira masuk enggak. Kalau enggak masuk maka nanti kita lebarkan. Cara melebarkannya gini, diambil dulu ininya ya, karena kemarin seperti ini terus dipotong bolong ini ya. Jadi ini diambil dulu terus kemudian digunting, lebarkan sedikit. Ini contoh ya. Oke, terus kemudian baru kita buka. Oh enggak lurus. Terus cara membukanya jangan dibuka semuanya, satu dulu separuh. Kita pasangkan dari bawah. Kalau misalnya kok di sini kok encer cair, berarti di sini boleh pakai kasa. Mbak lagi Mbak kasa satu. Ini alternatif ini nanti akan kita lihat pasiennya itu seperti apa, sehingga kita butuh kasa berapa gitu ya. Oke. Nah kasanya ditaruh di sini. Misal tadi ya rembes, rembesnya banyak gitu ya. Nanti bisa kita pasang sekitarnya ini. Tapi kalau enggak usah. Jadi sesuai situasinya, situasi perlukaannya. Terus kemudian ini baru kita pasang. Masangnya dari bawah dulu. Terus kemudian kita tekatkan. Terus kemudian anginnya jangan sampai melembung. Ya, dihilangkan. Terus baru ini ditarik ke atas. Nah, baru nanti direkatkan. Oke ya, situasi luka baru, situasi kalau ada gatal-gatal sekitarnya tadi disalep, situasi kalau merembes. Nek enggak pakai enggak apa-apa. Misalnya saudara lihat kok gitu kok enggak pakai ya, atau tadi kok enggak pakai ya, karena enggak rembes. Kalau enggak merembes enggak usah pakai, enggak apa-apa. Ini alternatif aja kalau terjadi sesuatu. Misal lagi, oh ini terlalu Ibu, ini terlalu Bu, rekatannya nanti khawatir lepas. Ini boleh diplester. Ini juga situasional ya. Plesternya pakai tapi boleh. Ini sudah on ya, sudah di sini. Nanti di ujungnya aja. Atau gini ya. Kayaknya lebih tepat. Ini untuk menguatkan rekatan. Nah, di sini seperti ini. Boleh seperti itu. Kalau khawatir, wah nanti jebol Bu itu rekatannya kayaknya nggak kuat misalnya ya. Kalau enggak ya sudah. Ini tadi ya contoh-contoh ketika misalnya ini mau ditutup kasa dulu enggak apa-apa. Tapi misalnya enggak, ada plastik. Oke ya, seperti itu ya kira-kira. Nah nanti kasusnya ya sesuai kasus. Oh lukanya kering, fesesnya sudah terbentuk, berarti udah langsung dipasang. Nggak ada luka, nggak ada ini. Tapi kalau pasien dengan luka baru, berarti ini nanti harus steril dulu, kemudian nanti berikutnya dipasang. Oke ya, paham ya?
Ya, Bu. Ya, saya anggap cukup. Lanjut ya. Nanti ini silakan dicoba. Kalau lihat, udah. Ya. Gitu. Ya.